Jadi bisa kalian ulangi kalau misalnya bingung. Jadi kita lihat judulnya sepertinya kuantitatif. Kalau kuantitatif itu apa ya? Kualitatif juga ada data. Kuantitatif itu quantify bahasa Inggrisnya. Dari kata quantify berarti diangkakan. Ya, penelitiannya kebanyakan berupa angka. Bisa. Jadi secara ringkas kuantitatif ya lebih banyak angka, kalau kualitatif lebih banyak kalimat tulisan lisan ya. Kemudian pada artikel ilmiah itu biasanya ada abstrak. Abstrak adalah intisari dari sebuah penelitian. Kita baca dulu kalimat pertama. Semakin pesatnya pertumbuhan teknologi di bidang ekonomi harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia. Kalimat pertama ini namanya fenomena. Ada yang bisa jelaskan fenomena itu apa? Kalau dulu Bu Lea bilang apa tuh fenomena? Bukan research gap. Gambaran singkat, kurang tepat, hampir tepat. Objek penelitian bukan. Apa itu? Secara ringkas, itu adalah apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Contoh, saya berharap atau gini, saya pergi ke pasar, saya beli jeruk 10 kilo, si penjual sudah timbang 10 kilo, kemudian saya bawa pulang ke rumah. Saya iseng, saya coba timbang ulang deh, rupanya 9,5 kilo. Harapan kita, mau timbang di pasar, mau timbang di rumah tetap 10 kilo jeruknya. Tapi nyatanya kok malah berkurang setengah kilo. Penyebabnya bisa saja yang pertama, kalibrasi timbangan penjual dicurangi. Atau yang kedua, timbangan saya rusak, kalibrasinya kacau. Atau yang ketiga, saat saya dari pasar menuju rumah ada terjadi sesuatu sehingga jeruk saya hilang setengah kilo. Itu namanya fenomena. Nah, kalau hanya berupa satu kalimat begini, ini mungkin agak sulit untuk dipahami. Jadi kita harus baca dari pendahuluan atau latar belakang. Tapi nanti ya, kita lihat di abstrak dulu. Untuk fenomena konsepnya sudah bisa dipahami. Biasanya itu yang menjadi masalah penelitian. Kemudian kalimat di sini, kehadiran fintech yang efektif dan efisien serta dapat menjangkau berbagai kalangan, maka penelitian kali ini berusaha melihat bagaimana pengaruh kehadiran fintech terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tingkat investasi di Indonesia. Ini namanya tujuan penelitian. Melihat bagaimana pengaruh kehadiran fintech bla bla bla. Itu tujuan ya. Dengan menggunakan data time series dan metodologi uji analisis multivariat. Kalau ini namanya metode penelitian. Kemudian
Ditemukan hasil bahwa secara tidak langsung variabel fintech bla bla bla. Ini adalah hasil penelitian. Berikutnya eksistensi dan prospek bla 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 sampai kalimat terakhir. Itu biasanya ada 3 hal yang ditulis tuh. Kalau bukan saran penelitian, keterbatasan penelitian, atau implikasi penelitian. Jadi 3 hal itu tergantung penulisnya yang menulisnya bagaimana ya. Jadi kurang lebih bentuk abstrak seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jika tidak, kita lanjut untuk latar belakang. Kita ada yang namanya fenomena. Fenomena kalau pada artikel jurnal biasanya dinyatakan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah gambar atau grafik. Yang kedua adalah tabel. Yang ketiga bentuk narasi tulisan. Tidak semuanya harus ada. Kalau di artikel yang kita jadikan contoh ini, gambarnya ada, tabelnya ada, narasi tulisan pun ada seperti ini. Kadang artikel ilmiah itu hanya berupa gambar untuk fenomenanya. Ada yang berupa tabel aja, atau bahkan isinya semua tulisan pun ada. Kalau bentuknya gambar atau tabel itu kan kita gampang ya, langsung nampak gitu. Tapi kalau bentuknya tulisan, narasi tulisan, paragraf, wawancara, kita kadang harus betul-betul baca betul baru bisa tahu itu fenomenanya gitu. Nah, sekarang kita lihat pengguna internet di Indonesia ini kecenderungannya setiap tahun meningkat ya. Terus kita lihat lagi perkembangan perusahaan fintech kecenderungannya gimana? Meningkat juga ya. Kalau ini kan cuman distribusi pengguna fintech, ada yang untuk lending, ada yang untuk crypto, ada yang payment. Kemudian nilai transaksi fintech kecenderungannya juga meningkat ya. Terus nilai investasi modal Ventura global juga cenderung meningkat kan? Kalau semuanya cenderung meningkat, fenomenanya ada di mana? Belum ketemu kan? Sekarang kita coba lagi, kita pakai logika. Pengguna internet nambah terus. Logikanya, perkembangan fintech bagaimana? Naik juga kan? Kalau perkembangan fintech naik, harusnya nilai transaksi fintech bagaimana? Naik juga. Sampai sini masih oke ya. Kalau nilai transaksi fintech naik, berarti nilai modal Ventura perusahaan global di fintech ini harusnya naik juga kan? Tapi ternyata di 2019 ada turun meskipun sedikit. Penurunan ini kan tidak sejalan dengan harapan kita. Harapan kita tiap tahun akan naik terus. Sedangkan faktanya yang terjadi, nilai investasi perusahaan fintech ini malah turun. Ini yang namanya fenomena. Sudah bisa dipahami apa itu fenomena melalui contoh ini? Cukup jelas semuanya? Yang nggak ngerti langsung tanya. Ada yang mau ditanyakan untuk fenomena? Kemudian ada yang namanya teori. Kalau di artikel ini teorinya pakai ekonomi klasik, ekonomi neoklasik, Keynesian, dan seterusnya. Kalau misalnya seperti ini, financial teknologi adalah sebuah istilah bla bla bla. Investasi, ini mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran untuk bla bla bla. Itu bukan teori, itu hanya tinjauan pustaka. Mahasiswa banyak salah kaprah mengatakan kalau ini adalah teori. Sebenarnya ini bukan. Ini hanya pengertian variabel. Pengertian variabel kan ambilnya dari tinjauan pustaka ya. Yang namanya teori ya ini. Nah, kalau misalnya kalian yang ambil SDM, mana tahu ada pakai variabel tertentu kan teorinya juga berbeda tuh kan. Misal teori kepemimpinan, ada teori The Great Man Theory, Pat and Goal Theory, dan sejenisnya. Kalau yang motivasi ada teori Abraham Maslow, ada teori XY, ada teori Herzberg apa gitu kan. Kalau yang pemasaran ada teori difusi inovasi,
teori bauran pemasaran, dan seterusnya. Yang ambil keuangan ada teori agensi, teori sinyal, teori apa lagi. Yang seperti itu yang namanya teori. Jadi bukan pengertian ya, itu berbeda. Kemudian kita masuk ke metodologi. Oh ya, sebelumnya di sini ada hipotesis ya. Kalau untuk tugas kita, hipotesis nggak usah dibahas, tidak apa-apa. Karena hipotesis ini nanti kaitannya ke pengujian statistik. Kalian kan baru ini mau belajar statistik kan? Itu nanti dengan Pak Suyono. Banyak belajar sama Pak Suyono ya. Dia pintar soalnya. Nah, jadi untuk yang hipotesis tidak perlu dipusingkan di tugas saya. Pusingnya di mata kuliah Pak Suyono aja ya. Kemudian metodologi, ada jenis penelitian. Ya, ini yang saya bilang tadi, kuantitatif sama kualitatif. Kemudian jenis data. Jenis data tuh ada primer, ada sekunder. Primer tuh yang seperti apa ya? Contohnya angket, tapi apa itu primer maksudnya? Kalau dibilang kuesioner termasuk primer, iya benar. Primer itu kita dapatkan langsung dari sumbernya. Saya mau tahu bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa kuliah di sini. Saya langsung wawancara ke mahasiswanya. Itu namanya primer. Kalau misalnya yang sekunder, itu seperti data keuangan. Saya download laporan keuangan, terus saya olah. Itu kan laporan keuangan sudah dibuat oleh pihak lain. Saya tinggal pakai. Itu namanya sekunder. Jadi primer itu langsung pihak pertama, kalau sekunder pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya ya. Nah, yang ini namanya definisi operasional variabel. Kalau kita lihat variabel pertumbuhan ekonomi, ini diukur pakai PDB real. Kalau perusahaan fintech diukur pakai jumlah perusahaan fintech. Untuk investasi pakai jumlah realisasi PMA dan PMDN. PMA itu penanaman modal asing, PMDN adalah penanaman modal dalam negeri. Kalau jumlah realisasi itu biasanya pakai nilai rupiah. Nah, jadi jelas kan? PDB itu juga rupiah ya. Jumlah perusahaan itu berarti kita menghitung jumlahnya ada berapa. Jumlah realisasi itu pakai rupiah juga. Berarti angka semua kan? Berarti memang jelas penelitian ini adalah kuantitatif. Kemudian metode analisis data itu ada multivariat, ada uji korelasi atau sejenisnya, ada uji normalitas, uji autokolerasi. Itu nanti dengan Pak Suyono aja. Nggak usah kita bahas di sini. Kita nanti langsung aja lompat ke bagian pembahasan. Pembahasan ini kita langsung aja kita ringkas. Jurnal biasanya ada kok pembahasan. Kita baca kalimat pertama ya. Fintech memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi di Indonesia. Apa itu pengaruh positif? Ada yang bisa jelaskan? Dulu sama Bu Lea ada kan dijelaskan? Kalian ada buat riset gap kan untuk RUP kemarin? Riset gap itu kan berarti ada yang pengaruh positif, pengaruh negatif, sama yang tidak berpengaruh. Nah, pengaruh positif itu yang seperti apa?
Kalau nggak tahu pengaruh positif, kok bisa buat research gap? Kan aneh itu namanya. Semacam menunjukkan pengaruh ke arah yang lebih baik. Misalnya adanya fintech itu bisa mempunyai pengaruh yang baik terhadap Artinya, investasi. kalau jumlah perusahaan fintech bertambah, maka tingkat investasi juga akan bertambah. Kalau jumlah perusahaan fintech berkurang, tingkat investasi juga akan berkurang. Itu namanya pengaruh positif. X-nya naik, Y-nya naik. X-nya turun, Y-nya turun. Kalau pengaruh negatif, X-nya naik, Y-nya turun. Kalau X-nya turun, Y-nya naik. Itu namanya negatif. Jadi terbalik ya. Kalau positif sama-sama naik, sama-sama turun. Kalau negatif, satu naik, satu turun, atau satu turun, satu naik. Bisa dibedakan? Positif negatif ya. Misal, kalau kita memperbanyak melakukan promosi, penjualan diharapkan akan naik. Kalau biaya promosi kita berkurang, penjualan juga bisa berkurang. Itu namanya pengaruh positif. Kalau misalnya contoh lain, ketika kita menaikkan harga, biasanya penjualan akan turun. Tapi kalau kita menurunkan harga, penjualan akan naik. Itu namanya pengaruh negatif. Jadi saya ulangi, pengaruh positif sama-sama naik, sama-sama turun. Kalau pengaruh negatif, X naik, Y turun, atau X turun, Y naik. Tahu variabel X, Y kan? Nah, kalau sudah kalian ringkas nanti di bagian pembahasan, selanjutnya kita masuk bagian penutup. Kalau kesimpulan nggak usah, karena kesimpulan sama aja dengan pembahasan. Nanti kalian langsung aja masuk ke saran. Saran dari penelitian ini apa gitu. Itu yang kalian nanti presentasikan. Nah, struktur apa yang harus kalian kerjakan, saya WA akan ke grup ya. Jadi anggotanya 6 kelompok udah bisa ditentukan hari ini. Bisa hari ini 6 kelompoknya. Atau tunggu minggu depan. Ada yang mau ditanyakan terkait tata cara review jurnal? Ini yang cowok kok di sini semua, yang cewek di sana semua. Pas pula saya cowok di sini kan? Apa memang selalu begini kalau kuliah?
Ini masih ada yang belum datang ya? Coba cek di deskripsi grup, itu sudah saya share link Google Drive ya. Bisa dibuka Google Drive-nya. Itu bahan ajar untuk pertemuan pertama ya. Biasanya pertemuan pertama kan perkenalan atau apa gitu kan. Kalau sama saya nggak ada itu, langsung kuliah. Karena mahasiswa bayar SPP masuk kelas itu kan untuk belajar kan, bukan untuk berkenalan kan. Kita bahas sedikit ya tentang konsep financial technology. Jadi biar ada dasarnya dulu, biar nanti pas presentasi sudah ada gambarannya juga. Semua materi yang ada di sini itu semuanya ada di Google. Jadi kalian tinggal pandai-pandai aja ngatur gimana makalahnya ya. Kita singgung sedikit tentang konsep ini. Jadi ada beberapa hal yang diharapkan tersampaikan kepada kalian setelah kita belajar financial technology. Yang pertama, kalian tuh diharapkan mengerti tentang perbankan di Indonesia. Karena kita bahasnya teknologi keuangan, lembaga yang mengurus keuangan di Indonesia salah satunya adalah bank. Mata kuliah tentang bank dan lembaga keuangan sudah dipelajari di semester 2 ya. Jadi harusnya sudah cukup matang lah ilmunya. Kemudian mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan tentang fintech dan seterusnya. Ada beberapa poin ya. Nah, kita masuk mulai ke materinya, konsep dasar financial technology. Ada yang bisa berikan contoh fintech itu seperti apa? Apa, seperti apa gitu misalnya? M-banking boleh. Si Poppy kalian tuh fintech juga loh. Kalian bayar pakai virtual account kan? Itu fintech juga. Dan virtual account-nya itu kan khusus untuk nama kalian sendiri. Jadi kode yang kita bayar udah pasti untuk kita. Tidak mungkin kita bayar kode ini untuk orang lain. Itu nggak bisa. Jadi sudah terkunci. Nah, itu salah satu keunggulan fintech ya. Kalau ada berbayar, iya. Misalnya aplikasi pembelajaran gratis 3 kali belajar, untuk 5 kali sisanya harus bayar. Itu termasuk ada fitur fintech di dalamnya. Termasuk fintech dalamnya. Pokoknya apapun yang bentuk uang, keuangan dalam teknologi itu fintech. Termasuk OVO, Dana, ShopeePay, GoPay itu fintech juga ya. Coba lihat yang di sebelah kiri. Yang pertama itu ada sistem pembayaran digital payment. Sekarang kalau mau bayar, simple ya. Tinggal scan kris, scan barcode, itu udah langsung bayar ya. Yang kedua, pendukung pasar. Saya mau beli baju. Saya pergi ke Matahari Mall. Misalnya di Mall SKA, saya ke Mataharinya. Jam 3 subuh. Nggak mungkin ya jam 3 subuh saya ke Mall SKA ya. Itu maling mungkin. Tapi kalau saya buka Shopee atau Lazada, terus saya beli baju di sana bisa ya jam 3 subuh. Berarti mendukung pasar kan? Yang nomor 3, manajemen investasi dan manajemen risiko. Saya mau buka deposito.
Kalau zaman dulu saya harus pergi ke bank, saya ambil antrian, saya nunggu antrian, saya duduk di depan CS-nya, terus ngapain lagi? Isi formulir, tanda tangan surat bermaterai atau apa gitu, terus kita serahkan dana, lalu kita diberikan sertifikat deposito ya. Terus kalau mau mencairkan depositonya, kita pergi lagi ke bank, kita kasih sertifikat depositonya, baru uang cair. Kalau sekarang buka deposito, tinggal dari HP tekan-tekan, sudah selesai kan? Yang penting ada m-banking dan ada uangnya kan? Kalau nggak ada uangnya, nggak bisa buka deposito gitu. Yang keempat, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Kalau kita bicara fintech, itu konotasinya jelek. Orang pasti mikirnya pinjol ya, pinjaman online. Dan pinjol itu banyak sekali kasusnya di Indonesia nih. Banyak pinjol yang udah ditutup kan? Ya, sulit dipungkiri, tapi memang faktanya begitu. Pinjol termasuk fintech ya. Jadi itu untuk fungsi pembiayaan ada, fungsi pinjaman ada, penyediaan modal juga ada. Pernah dengar P2P, peer-to-peer lending. Ada crowdfunding, itu juga termasuk fintech ya. Kemudian ada jasa finansial lainnya. Coba lihat yang di sebelah kanan, itu bisa untuk penyelesaian transaksi. Jadi lebih mudah kan mau transaksi kalau ada fintech. Kemudian ada penghimpunan modal, pengelolaan investasi. Ya, kalau generasi kalian pastilah paham yang kayak ginian ya. Paling tidak di HP kalian pasti ada Gojek atau Grab. Minimal pasti ada. Atau Maxim. Kalau enggak, M-Banking pasti ada. Lalu, mengapa kita perlu fintech ya? Nah, yang pertama, itu bisa untuk memberi kemudahan dalam urusan finansial. Sekarang jam 6.30. Jam 6 lah kita bilang ya. Udah mau malam. Kita punya family di luar negeri. Mereka jam 6 pagi sekarang. Dia urgent, dia butuh uang. Berarti kita harus transfer kan uang itu kepada dia. Berarti kita jam 6 sore, jam 6 malam ini, kita pergi ke teller bank, terus kita setor uang. Iya kan? Masalahnya teller bank bukanya sampai jam berapa? Kalau transaksi sampai jam 3 biasanya kan? Nah, jadi nggak mungkin kita ke teller bank jam 6 sore. Tapi kita punya m-banking, kita punya internet banking. Bisa kita transfer ke dia. Karena dia butuh urgent. Jadinya lebih mudah kan kita melakukan transaksi finansial. Itulah keunggulan fintech. Kemudian, terobosan baru dalam transaksi keuangan. Kalau zaman dulu kan transaksi pakai barter. Uang ditukar barang kan? Sekarang iya juga tetap uang tukar barang, tapi lebih singkat waktunya. Lebih simple. Kita tinggal transfer atau pakai kartu ATM tinggal tempel ke mesinnya udah langsung bayar. Itu jadi terobosan baru dalam transaksi keuangan kita. Saya ada lihat di Instagram itu, kalau di negara Tiongkok mau bayar, kita tinggal depan kamera, wajah kita di-scan, pembayaran langsung selesai. Nggak tahu juga gimana, tapi yang jelas memang sudah ada seperti itu. Yang ketiga, semuanya merasakan untung. Misalnya kita mau investasi nih. Kalau zaman dulu mau beli obligasi itu boleh dikatakan sulit. Nggak semuanya tahu ada obligasi. Dan untuk beli pun butuh dana yang cukup besar. Kita harus pergi ke kantor, kita pesan, itu pun kalau dapat. Nunggu lagi proses persetujuannya, lama. Tapi kalau sekarang, kita kalau banknya ada kerjasama dengan negara untuk nerbitkan obligasi itu, sebagai agen penyalur ya, kita buka m-banking, kadang muncul iklan langsung di HP kita. Telah terbit obligasi atau suku retail dengan kupon sekian, floatingnya berapa gitu kan. Minimal pembelian 1 juta. Jadi bisa menyebar ke khalayak masyarakat lebih luas daripada zaman dulu. Zaman dulu untuk tahu obligasi itu dari koran. Dan nggak semuanya orang baca koran. Tapi kalau HP, m-banking, karena udah memang keseharian, sering pasti buka HP untuk m-banking. Biasanya gitu kan. Nah itu makanya dikatakan fintech itu punya peran yang bagus untuk perekonomian kita. Kalau kita lihat di bahan ajar yang di Google Drive,
Di sini banyak apa nih, menuliskan pendapat dari beberapa pakar ya, seperti misalnya dari OJK, dari Gubernur Bank Indonesia. Nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, sekarang bagaimana perkembangan fintech? Nah, kalau di 2021, salah satunya ada RPA, Robotic Process Automation. Contohnya, kalau misalnya kita melakukan trading forex, valuta asing ya, kita bisa set robotnya itu. Ketika falas yang kita miliki marginnya di atas 5%, dia otomatis jual. Jadi kita dapat profit. Tapi kalau misalnya kita ingin nimbun mata uang asing, kita tinggal set. Ketika harga itu turun 5%, kita langsung auto beli. Jadi ada sistem robotnya di sana. Itu juga sebenarnya dibantu oleh artificial intelligence yang nomor 3 ini ya. Kemudian itu ada digital only banks. Bank yang hanya sifatnya digital. Genius, Digibank pernah dengar? Itu setahu saya dan sampai saat ini masih digital only banks. Mereka belum ada bank yang seperti BCA Mandiri gitu ya. Kemudian ada peningkatan sistem keamanan cyber. Biasanya kalau kita mau transaksi yang sifatnya pakai uang, selalu minta kode PIN ya, atau pakai password, atau pakai verifikasi sidik jari, biometrik, atau pakai apalah gitu ya. Banyak jenisnya ya. Dibuat seperti itu tujuannya untuk meningkatkan keamanan cyber. Karena yang dilindungi kan uang, itu harta kita. Makanya password itu sampai diminta minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, alfanumerik, pakai simbol gitu kan. Sampai-sampai sering lupa password karena gitu. Tapi tujuannya baik untuk membuat supaya data kita aman. Kemudian bagaimana trennya di 2024 ini? Kabarnya AI dan machine learning itu akan semakin marak, akan semakin blooming ya. Kemudian ada layanan buy now pay later. GoPay later, OVO pay later, Shopee pay later. Itu prinsipnya mirip seperti kredit ya. Kita ngutang dulu kan, bayarnya kemudian. Kemudian ada SaaS, Service as a Software. Ada Open Banking API, itu nanti bisa kalian lebih jelas definisinya di bahan ajar ya. Kemudian ada Contactless Transaction and Cross-Border Payments. Contactless Transaction ini contohnya kalau kita punya kartu ATM yang sudah ada fitur ini, nanti kita tinggal tempel di mesin, dia langsung jalan transaksinya. Kalau cross-border payments, kita punya ATM di Indonesia, kita transaksikan di luar negeri. Ketika kita lakukan transaksi, otomatis langsung uang kita didebitkan, langsung dalam bentuk rupiah. Jadi itu langsung pada saat itu juga, tidak nunggu beberapa hari. Kemudian ada mobile payments, itu seperti ada Grab, OVO, Gojek, Shopee dan sejenisnya yang kita letak uang di dalamnya ya. Ada RegTech application, ada PropTech. Kalau RegTech itu regulatory teknologi, kalau PropTech itu property teknologi. Nanti bisa kalian baca. Cuman yang agak menarik di sini ada voice integration. Saya kurang tahu di Indonesia apakah ada atau belum. Kita mau transaksi, verifikasinya pakai suara kita. Nggak tahu di Indonesia ada atau belum ya. Maka dari itu muncullah berbagai startup fintech di dunia. Salah satunya di Indonesia juga. Fintech itu kalau saya baca sejarahnya dari 2008 sudah ada. Tapi baru boomingnya di tahun 2020 ke atas. 2020 saat terjadi pandemi COVID, itu semua perekonomian negara down, termasuk Indonesia. Ketika orang banyak stay at home, work from home, dan sejenisnya, mereka bikin aplikasi, bikin startup, salah satunya terkait dengan bidang keuangan, pelan-pelan berkembang, nanti di 2021 blooming mereka, jadi semakin pesat, jadi makin terkenal fintech itu. Nah, ini kurang lebih kesimpulan kita. Sudah selesai materi pertemuan pertama kita ya.
Ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran hari ini? Silakan kalau ada yang mau tanya. Kita udah nggak pakai sistem absensi yang mak merah ya. Jadi kalau sekarang itu pakai foto. Jadi kalau pertemuan offline, kita wajib upload foto di sini, di si Popinya. Jadi yang duduk paling belakang boleh bantu foto saya, nampakin layar, nampakin teman-teman juga. Ada yang bisa bantu? Pura-puranya gini aja lah ya. Kalian pura-pura serius belajar. Ada yang mau tanya nggak tentang materi hari ini sebelum kita bubar? Nggak ada. Semangat kali mau belajar sama Pak Yono ya. Bantu kirim ke grup ya. Saya tanya sama dosen yang lain, Pak, kalau bukti ngajarnya pakai selfie boleh, Pak? Nggak boleh katanya. Katanya agak lain. Iya. Rasanya aneh aja kalau selfie bersama gitu kan. Jadi katanya suruh mahasiswa aja yang dari belakang foto gitu. Jadi kemarin mikirnya bawa baju ganti saya kan. Agak dua tiga setel pakaian. Nanti kalian duduknya acak-acak. Kita foto 9 kali. Langsung untuk 9 kali offline. Tapi kan curang namanya. Oh ya. Ini. Ini kan. Pakai extension. Ini. Nama extensionnya ini. Iya. Ini bisa misalnya message-nya aja yang kita blok. Sorry. Bisa last preview-nya. Lihat yang di sebelah kiri. Nampak kan? Nah, terus ada media preview. Kan jadi agak beda tuh. Ada yang berubah dikit kan? Media gallery. Media gallery pas kita bukain di sini. Yang buka di sini nanti. Nah, beda kan? Nah, text input berarti kalimat itu. Ini. Oh, text input yang di bawah, sorry. Misalnya ini. Ayam bebeknya nggak nampak kan? Tapi pas saya klik ini, jadi nampak. Gitu. Profile picture. Nah, nampak semua. Cuman ini bisanya di Mozilla aja. Di Chrome tak bisa, di Edge tak bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini? Berarti minggu depan online ya? Karena Pak Siono minggu depan online kan? Minggu
depan online berarti masih saya. Kemudian minggu ketiga offline. Berarti langsung mulai presentasi kelompok satu. Ya, iya, iya. Ada lagi yang mau tanya? Cukup jelas ya semuanya? Andrew ada hadir? Andrew yang NIM-nya 048. Andrew yang satu lagi? Memangnya ada dua Andrew ya di sini? Dari dulu? Tapi di si Poppy namanya sama-sama Andrew, nggak ada nama panjang. Angelica, Christina, Desika, Desi Jessica, Felix Chris Ryan, Fendi, Hendy Chandra, Ivani, Jenny Angelica, Juliana Lee, Kelvin Wijaya, Kevin Saputra, Kennedy So, Kennedy nggak ada. Kadang saya perhatikan kalau Kennedy nggak datang, Juliana ikut nggak datang nih. Iya kan? Dan Juliana tuh kan bukan mahasiswa kelas ini awalnya. Dia pindah itu. Soalnya apa? Dosen-dosen lain komplain juga, bukan di kelas saya aja. Iya kan? Lydia Christine, Mayfiana, Ospaldo, Safina, Sarila, Silvana, Stefani, Tessa, Wilbert, Wiliana, Vincent, Wirianto. Ada yang namanya belum dipanggil? Sudah semua ya? Ada yang belum apa nih validasi KRS? Tadi infonya 29 ya. Yang di sini cuma 27 soalnya.